Ya, sebelum saya ke Bang Kapitra, mungkin saya mau nanya dulu mengenai data. Iya. Ada hubungan atau mungkin ada alasan khusus tidak sih Bang Kodari, kenapa PDIP tidak pernah menang di Sumatera Barat? Karena ada Iya. hal lain yang kemudian melatar belakangnya, bagaimana? Ya, pertama mungkin kita bacakan dulu datanya ya. Jadi 2004 memang PDI Perjuangan di Sumatera Barat untuk nasional itu dapat 3,5%. 2009 4%, kemudian 2014 membaik ya hampir 8%, 7,6%. Lalu 2019 turun lagi menjadi 4,9%. Jadi memang performance PDI Perjuangan di Sumatera Barat ini di bawah rata-rata nasional. Begitu. Kalau menurut saya sih ada yang paling dominan itu adalah soal basis sosial. Memang Sumatera Barat itu basis sosialnya adalah masyarakat Muhammadiyah, garis miring Islam modernis. Kalau kita sederhanakan basis sosial dari partai politik yang ada di Indonesia itu kan ada dua. Pertama santri, kemudian non santri. Santri itu ada dua, santri tradisional, Nadatul Ulama, lalu kemudian santri modernis itu adalah Muhammadiyah. Nah, bukti bahwa memang ini adalah santri modernis, perolehan dari partai-partai yang latar belakangnya Islam modernis, seperti misalnya PKS dan PAN, itu di Sumatera Barat lebih tinggi daripada di tingkat nasional. Sebaliknya untuk partai yang berbasis santri tradisional, yaitu Nadatul Ulama dan PKB, yakni PKB, itu perolehannya itu bahkan lebih rendah dari PDI Perjuangan. Kalau kita bicara PDI Perjuangan, ini kan non santri gitu, garis miring abangan, kira-kira begitu. Nah, memang jadi basis sosial di Sumatera Barat ini tidak kompatibel dengan PDI Perjuangan. Sepakat nggak Bang Kapitra bahwa ada yang tidak kompatibel seperti dikatakan Bang Kodari, faktor sosial keagamaan, kenapa PDIP ini selalu kalah gitu di Sumatera Barat? Bang Kapitra? Kodori kan kerjanya menganalisis, mensurvei. Kalau enggak ada kerja Kodori. Saya pikir tidak ada hubungan dengan harapan Pak Puan. Toh yang didukung PDI itu bukan kader PDI, malahan kader PAN sama koalisi Demokrat dan sebagainya. Itu sebuah penguatan supaya Puan hanya mengingatkan dan menguatkan kembali bahwa Pancasila sebagai produk orang-orang Sumatera Barat, juga sebagian dari orang Sumatera Barat, untuk tetap konsisten menjaga produk itu. Tapi Bang Kapitra, mohon maaf, apakah itu juga menjadikan alasan kenapa PDIP tidak mengusung calon sendiri karena bisa diprediksi akan kalah? Oh, tidak begitu. Kan ada syaratnya, ada persyaratan untuk bisa mencalonkan. Ya, tadi Kodori udah bilang cuma 4%. Syaratnya tidak memenuhi, harus koalisi. Dan PDI memberikan ruang ya kepada tokoh-tokoh yang partisipatif yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita melihatnya tidak parsial seperti itu. Kita hanya melihat ya suatu harapan agar Sumatera Barat yang tadinya juga pelapor kemerdekaan ya untuk tetap konsisten dengan ideologi yang mereka sendiri juga ikut merumuskannya. Lalu apa latar belakang? Kita tidak boleh tutup mata ya bahwa beberapa tahun belakangan ini ada kelompok-kelompok masyarakat di Sumatera Barat itu yang punya kecenderungan, yang punya dugaan ingin melupakan Pancasila sebagai suatu ideologi, ya ingin bergantinya dengan ideologi lain. Nah, ada kelompoknya. Kalau saya tunjuk hidung, saya tunjuk hidung. Langsung konfirmasi ya ke Bang Kapitra, kita langsung konfirmasi kepada Bang Andre. Bang Andre, ada kelompok-kelompok itu? Saya mengerti tentang Sumatera Barat. Tunjuk hidung aja. Jauh sebelum Andre terjun di politik di Sumatera Barat. Ya. Jangan merasa lebih pintar, lebih tahu segalanya dengan Sumatera Barat. Saya mengamati itu. Dan ini kan kita masalahnya menguatkan, bagaimana menguatkan kebangsaan ini dengan tetap berpegang kepada Pancasila yang juga at least bagian dari produk tokoh-tokoh Sumatera Barat. Jadi saya pikir nggak usah kemana-mana, nggak usah lebay kita selalu didramatisasi, jadi politisasi, jadi polemik yang tidak berujung. Ya. Sekarang saya minta kita lihat aplikasi masalahnya aja kan sederhana ya. Mbak Puan itu juga dari bapaknya juga masih ada darah Sumatera Barat. Ya, apa salahnya? Dia berdoa, dia berharap bahwa Sumatera Barat tetap menjadi pilar kesatuan penyatu Republik ini. Jadi tidak ada onak atau duri sekecil apapun yang ikut ya turbulensi untuk
terbawa arus mengganti apa yang telah dibuat bersama, disepakati bersama. Jadi kita tidak boleh tutup mata. Pengembangan masyarakat belakangan ini dimanapun, termasuk Sumatera Barat, ada kecenderungan seperti itu. Oke, Bang Andre dijawab. Boleh. Oke. Pertama saya ingin sampaikan, tadi saya sudah menegaskan di awal pernyataan saya orang yang punya prasangka baik bahwa Mbak Puan tidak bermaksud mendiskreditkan Sumatera Barat. Itu tolong dicatat. Dari awal saya bilang. Tapi saya mengkritisi pernyataan-pernyataan selanjutnya dari politisi PDI Perjuangan yang nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu kayak Gus Misrawi itu gitu loh. Ya nggak tahu Sumatera Barat, ya tiba-tiba mengomentari seakan-akan orang Sumatera Barat ini semangat kehidupan berbangsanya menurun, semangat pengamalan Pancasilanya menurun gitu loh. Nah itu yang kita kritisi. Ditambah lagi Bang Kapitra. Ya memang Bang Kapitra duluan ikut politik ya, bahkan pernah jadi calon gubernur Sumatera Barat awal tahun reformasi dan awal tahun 2000 dan Bang Kapitra kalah. Kita tahu sejarah itu Bang Kapitra. Kita belum ngerti politik apa-apa. Jadi jangan tapi bentar Bang Kapitra bicara tadi ditahan dulu. Saya mengerti Sumatera Barat jauh dari pemahaman Anda. Oke, ditahan dulu Bang Kapitra. Bang Andre. Bisa gantian nggak? Lanjut Bang Andre. Lanjut Bang Andre. Ya oke. Jadi jangan merasa lebih senior, lebih tahu segala-galanya, orang bicara dipotong. Itu satu ya. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan ya. Saya sudah tegaskan tadi bahwa saya percaya Mbak Puan tidak punya bermaksud seperti itu. Itu clear sudah. Ya. Ya. Hanya memang saya mengkritisi karena saya ini lagi di kota Solo ini sekarang, ya. Saya datang ke Sumatera Barat tadi pagi, banyak masyarakat yang komplain ke saya gitu loh. Yang menyampaikan aspirasi ke saya. Jadi saya ingin menyampaikan tolong kayak Gus Misrawi, lalu Bang Kapitra kurangi komentar-komentar. Karena terus terang Bang Kapitra ini dibutuhkan bangsa ini persatuan gitu loh. Bukan lagi kita cari titik perbedaan. Ya, jangan mencari titik perbedaan. Ya, tapi cari titik temu bagaimana bangsa ini ya bisa keluar dari krisis. Ini pemerintah lagi bekerja keras sekarang. Lalu kita tambah dengan masalah-masalah yang tidak perlu kita perdebatkan lagi. Ya itu ya penting-penting itu. Jadi saya harapkan teman-teman PDI Perjuangan juga menegur seperti Gus Misrawi, lalu tokoh-tokoh lain ya kayak Bang Kapitra, tolong jangan menyerang Sumatera Barat. Jadi kelompok-kelompok itu tidak ada Bang Andre ya? Ya tunjuk itu kalau ada, gitu loh. Saya ini sekali 2 minggu pulang ke Sumatera Barat. Gitu. Kami ini orang Sumatera Barat, orang Minang ini loyal sama NKRI. Kami ini cinta sama Pancasila. Oke, nah yang menginginkan hal yang berbeda. Jangan menutup-nutup. Jangan Anda sebut kami tidak cinta sama Pancasila. Ya, Bang Kapitra, saya mewakili masyarakat Sumatera Barat. Anda jangan saya ingin pastikan bahwa Sumatera Barat ini adalah provinsi yang Pancasila. Baik. Baik, ya. Sekarang saya mau ke Bang Kapitra, ditahan dulu Bang Andre, atau mungkin ke Bang Kodari. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat perolehan suara pun tidak ada relevansinya dengan sebuah wilayah yang mengamalkan Pancasila, menerima Pancasila. Kan itu kan bersifat politik ketika perolehan suara. Bang Kodari seperti itu kah? Ya buat saya yang lebih bisa dijelaskan sebetulnya ya lepas dari Bang Kapitra tadi katakanlah menolak bahwa memang realitanya seperti itu. Bahwa yang namanya partai politik itu punya basis-basis sosial. Nah beberapa partai di Indonesia ini punya basis sosial yang sangat-sangat jelas sebetulnya. Misalnya PAN, kenapa saya bilang itu latar belakangnya adalah Islam modernis? Karena jelas-jelas tokoh PAN banyak ikut membantu kelahiran Muhammadiyah begitu. Bahkan tokoh PAN seperti tokoh Muhammadiyah, mantan ketua umum Muhammadiyah seperti Pak Amin Rais kemudian menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional. Sebaliknya PKB itu jelas-jelas juga dilahirkan secara organisatoris oleh Nahdlatul Ulama begitu. Bahwasanya kemudian PKB itu kemudian sulit eksis di Sumatera Barat dengan perolehan suara yang di bawah PDI Perjuangan itu harus diterima sebagai sebuah realitas sosial bahwa partai politik ini memang tidak kompatibel dengan masyarakat di situ. Tapi sebaliknya Partai Amanat Nasional juga sulit untuk bisa berharap sangat besar di Jawa Timur katakanlah begitu atau di Jawa Tengah yang notabene secara basis sosial
adalah wilayahnya Nahdlatul Ulama dan kalangan non-santri, katakanlah begitu. Sebaliknya juga kayak PKS, mungkin bisa besar di Sumatera Barat, tetapi kalau mau besar banget di Papua atau di NTT juga sulit begitu. Nah itu harus diterima sebagai sebuah realitas supaya sosial. Tidak ini menjadi polemik, perlu ada permintaan maaf klarifikasi tidak sih? Saya kira penjelasan-penjelasan itu sudah dilakukan ya, antara lain oleh Pak Sekjen ya, Pak Hasto. Nah, memang kembali kepada elit politik sebetulnya untuk dalam tanda kutip membaca ini sebagai sebuah doa, seperti kata Pak Kapitra tadi, atau sebuah vonis begitu. Nah, ya disinilah kemudian perbedaan persepsi inilah yang kemudian membuat ini menjadi polemik atau tidak begitu. Bagi kalangan tertentu ini adalah doa, bagi kelompok yang lain ini adalah vonis. Nah, yang diberi vonis ini kan bisa jadi tidak menerima begitu. Jadi menurut saya ini perlu kecerdasan emosional lah dalam melihat fenomena ini. Ya, sebagai elit PDIP, terakhir saya ke Bang Kapitra, ini bagaimana agar meluruskan masalah ini tidak menjadi sentimen yang kemana-mana arahnya, apalagi juga tendensius, Bang Kapitra? Tidak ada tendensi di situ dan tidak ada diskriminatif dan tidak ada vonis dalam doa itu. Itu hanya semata-mata mengingatkan dan menguatkan, ya. Dan PDI membuktikan ya bahwa partai PDI bisa lebur dengan partai yang katakanlah berbasis sosial, agama dan sebagainya, partai nasionalis religius. Artinya apa? Artinya tidak dalam politik cair saja PDI, tapi PDI sebagai partai tentu mempunyai keinginan. Pertama adalah kesatuan Republik ini, lalu kefinalisasikan Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu suatu harapan untuk menguatkan, bukan memvonis, bukan menuding gitu. Itu yang seharusnya kita sikapi. Lalu kita pembesar-besarkan masuk wilayah politik, lalu kita politisasi, ya dia akan besar. Dan tapi tidak perlu ada klarifikasi dari Mbak Puan. Itu hak Mbak Puan baik sebagai pengurus partai maupun sebagai anggota DPR. Saya pikir Bang itu Kapitra, hal yang lumrah dan terima kasih Bang Kapitra, terima kasih Bang Andre, terima kasih Bang Kodari. Tampaknya kita sepakat ya bahwa Sumatera Barat dari dulu hingga sekarang mendukung Pancasila, seperti itu ya. Kita lihat kemudian bagaimana ini akan bergulir. Dan apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami.